Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 9, kelas baru bagi kalian. Semoga di kelas baru ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang itu kita akan mempelajari pelajaran prakarya semester 1 kelas 9. Di pelajaran kali ini Bapak akan mengambil aspek pengolahan, yaitu bahan pangan ikan dan daging. Kompetensi dasarnya memahami rencana pengemasan olahan dari bahan pangan ikan dan daging menjadi makanan berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai wilayah setempat. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami tentang pengertian jenis dan manfaat dari bahan pangan ikan dan daging sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai jenis bahan alat yang digunakan untuk mengolah bahan pangan ikan dan daging. Buat anak-anakku yang baik hati ya, jangan lupa videonya di subscribe. Selanjutnya yaitu peta materi. Peta materi yang akan kita pelajari: pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Ini akan menjadi makanan, menjadi olahan setengah jadi ya. Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu pengertian. Yang kedua yaitu jenis dan manfaat. Selanjutnya metode pengolahan. Selanjutnya tahapan pengolahan dan kemasan dan penyajian produk pengolahan. Ini peta materi yang kita akan pelajari ya. Ini yaitu materi pokok. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya pada sektor kekayaan alam migas seperti minyak bumi dan bahan tambang, tetapi juga kekayaan alam non-migas seperti sektor pertanian. Bidang pertanian meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, yang menjadi sumber zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral sudah dipelajari pada tingkat sebelumnya ya. Kita sudah mempelajarinya di kelas 8. Oke, dalam bab ini akan dibahas kandungan protein hewani yang terdapat pada olahan ikan dan daging. Cara pengolahan baik ikan dan daging yang sering dilakukan berupa pengawetan dengan cara pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan kering. Jenis-jenis produk olahan ikan dan daging yang sering ditemukan di masyarakat berupa pindang ikan, pepes ayam, ayam goreng, sop ayam, atau daging sapi atau kambing. Ada sate ikan, ayam, dan daging sapi, dendeng, rendang, dan sebagainya. Kekayaan pangan olahan ikan dan daging secara tradisional merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri keberadaannya ya. Kita harus bersyukur. Oke, materi selanjutnya yaitu
Materi selanjutnya yang A, ikan dan daging menjadi makanan. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner. Ikan dan daging banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku atau daerah. Ikan dan hewan ternak penghasil daging banyak dibudidayakan di Indonesia, tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak impor ikan dan daging dari luar negeri, seperti daging sapi. Saat ini masih diimpor dari Australia ya. Saat ini kebanyakan masih ada daging sapi yang diimpor dari Australia. Itu membuktikan masih kekurangan ya di Indonesia. Dan beberapa jenis ikan yang belum dibudidayakan seperti ikan salmon. Nah, ikan salmon banyak diimpor dari Amerika. Yang banyak diimpor itu yaitu dari daging sapi, dari ikan, contohnya ikan salmon. Selanjutnya ikan. Ikan adalah berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insan. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem. Ada perairan tawar, payu, dan laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Jadi ikan itu adanya ya ada di perairan tawar, payu, dan laut. Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya daging. Sebagian bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagian sumber olah pangan. Berdasarkan warna dasar bahan pangan daging dapat dibedakan menjadi dua. Daging itu dibedakan berdasarkan warna dibedakan menjadi dua ya. Yaitu yang pertama daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam. Sedangkan yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, dan kambing, dan sebagainya. Masih ada lagi ya. Jenis ikan dan daging. Nah, ini jenis ikan dan dagingnya. Yang pertama dari ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi tiga, yaitu perairan tawar, perairan payu, dan perairan laut. Jadi ikan yang ada di Indonesia itu berdasarkan ekologinya itu ada tiga: perairan tawar, perairan payu, dan perairan laut. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar sebagian bahan pangan adalah ikan lele, emas, gurame, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai daging ikan air laut. Nah, ini jenis ikan yang ada di ikan tawar. Contohnya yaitu ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman, kulitnya licin, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Nah, ini lele. Contoh hasil pengolahan ikan lele berupa
Pecel lele. Nah, pecel lele salah satu hidangan khas Lamongan. Nah, pecel lele itu salah satu hidangan khas Lamongan. Ini contoh olahan dari ikan lele. Abon lele, bisa dibuat keripik kulit lele, dan ada juga lele asap. Ini contoh-contoh dari olahan ikan lele. Selanjutnya masih jenis ikan tawar, ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah terbesar luas di Indonesia. Bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disambulkan. Bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sungut berukuran pendek. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutup sisi dan hanya sebagian kecil saja yang tubuhnya tidak ditutupi sisi. Warna tubuhnya abu-abu mengkilap. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti contoh olahannya ya, yang ada di Indonesia, tapi masih banyak lagi. Ini cuma contohnya Bapak kasih. Pertama, pepes ikan mas dan pasmol ikan mas. Contoh-contohnya. Yang ketiga masih contoh ikan tawar, ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan berbadan pipih dan berenang secara bergelombang. Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Dari arah samping tubuh bawal tampak membulat atau oval. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Contoh hasil pengolahan ikan bawal berupa, ini contoh salah satu contoh ikan pengolahan ikan bawal. Sebelumnya masih banyak lagi. Yang pertama Bapak kasih contoh bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Oke, selanjutnya ikan perairan payu. Yang tadi ikan perairan tawar, sekarang ikan perairan payu. Ikan perairan payu adalah ikan yang hidupnya di perairan payu. Nah, payu merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5 sampai 29 ppm. Jenis-jenis ikan air payu yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti ikan bandeng. Yang ada ini salah satu jenis yang ada di perairan ikan payu ya, perairan payu. Contohnya yang pertama ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan yang habitat aslinya di laut, tetapi saat ini ikan bandeng sudah banyak dibudidayakan di perairan payu. Ikan bandeng memiliki tubuh memanjang agak kepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisi. Saat ini hasil olahan yang terkenal dari ikan bandeng adalah contoh pengolahannya yang hasil diolah banyakkan bandeng presto, yaitu ikan bandeng yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi sehingga durinya menjadi lunak. Bandeng presto ini sering menjadi oleh-oleh khas kota Sumedang. Jadi ikan bandeng ini bandeng presto ini adalah olah-olah
khas Kota Sumedang. Contohnya ini ya, dari ikan bandeng, olahan ikan bandeng itu dari daerah Kota Semarang, yaitu ikan bandeng presto. Jadi lapar ya. Yang kedua, contoh perairan Payu, ikan kakap. Pernah dengar ikan kakap? Ikan kakap adalah ya, jadi ikan kakap itu ada dua warna ya. Yang pertama warna putih, dan yang kedua itu berwarna merah. Nih jenis-jenisnya. Ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap memiliki warna merah cemerlang, mulutnya lebar sedikit, sorong dengan gerigi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang, kuping bergerigi. Ikan kakap ini merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan ikan frozen food. Ya, contohnya seperti olahan dari ikan kakap, yaitu otak-otak, siomay, kaki naga, dan naga. Itu contoh olahan dari ikan kakap. Selanjutnya, ikan perairan laut. Tadi ya ikan perairan Payu, contohnya ikan bandeng, ikan kakap. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Itu salah satu contohnya. Sekarang ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitasi di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenisnya dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang besar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah seperti berikut. Nah, ini contoh dari ikan perairan laut. Yang pertama, ikan tuna. Ikan tuna adalah ikan perenang. Pernah diukur mencapai 70 km atau jam. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup sisi kecil berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Contoh olahan ikan tuna. Nih, contohnya dari hasil olahan ikan tuna: filet ikan, stik tuna, panggalan ikan tuna, dan sebagainya. Selanjutnya dari perairan laut, ikan tenggiri. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih bersisi kecil dan tipis. Dengan warna tubuhnya belang-belang biru gelap, ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam. Hidup bergerombol dengan tidak jauh dari pantai. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 sampai 2,2 meter. Hasil olahan dari ikan tenggiri, contohnya hasil dari olahan ikan tenggiri yaitu berupa siomay, ada yang dibuat kerupuk, ada dibuat bakso, ada yang dibuat empek-empek, dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu salah satu contoh olahannya ya. Selanjutnya ikan kembung.
Ikan kembung termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Ikan kembung memiliki warna biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. 2 baris totol-totol hitam pada punggung, 1 totol hitam dekat sirip dada. Bagian warna gelap memanjang di atas garis rusuk. 2 bahan warna kemasan di bawah garis rusuk. Sirip punggung abu-abu kekuningan, sirip ekor dan dada kekuningan. Sirip-sirip lain bening kekuningan. Ikan ini memiliki panjang maksimum 35 cm dengan panjang rata-rata 20 sampai 25 cm. Ikan kembung diolah dengan cara digoreng. Contohnya olahan ikan kembung. Ikan kembung biasanya diolahnya kebanyakan cara digoreng. Contoh dari olahan kembung: bumbu balado, bumbu kuning. Bisa juga olah menjadi ikan kembung tanpa duri. Oke. Mungkin materinya ini udah mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa WA langsung ke Bapak ya yang tidak mengerti. Oke, selanjutnya kandungan gizi beberapa jenis ikan konsumsi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini kandungan gizinya ya, jenis ikan lele, ikan emas, ikan bawal. Oke, materinya Bapak sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa lewat WA ke Bapak. Jadi kesimpulannya ikan itu ada 3 ya jenisnya. Yang pertama dari perairan tawar, perairan payu, dan perairan laut. Contohnya ikan yang ada di jenis ikan salah satu yang ada di perairan tawar, ikan lele, ikan emas, ikan bawal. Yang ada di perairan payu contohnya ikan bandeng, ikan kapal, ikan tenggiri. Yang ada di laut contohnya tuna, kembung, dan itu sebetulnya masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kalau udah mengerti, tapi kalau ada yang tidak mengerti silakan bisa WA ke Bapak. Selanjutnya yaitu tugas. Nah, kalau udah mengerti ada tugas dari Bapak. Tugasnya yaitu silahkan kalian isi tabel di bawah ini dengan hasil identifikasi. Kalian tidak boleh ngisi jenis ikan yang sudah dibahas dalam materi. Jadi kalian harus cari jenis ikan yang lain. Jadi Bapak maunya kalian ngisinya cari ikan selain yang ada di materi ini. Contohnya yang ada di ikan tawar tidak boleh memasukkan lagi ikan lele, kan masih banyak. Yang kedua, identifikasi ciri fisik seperti bentuk, warna, hidupnya perairan apa, dan contohnya hasil olahannya gimana. Jadi silahkan kalian identifikasi ciri fisik ikannya, bentuknya gimana, apakah bulat, apakah memanjang, apakah tinggi, warnanya gimana, apakah merah, apakah hitam, hidupnya di mana ya, dan contoh olahannya gimana, salah satu contoh olahannya ya. Yang ketiga, silahkan wawancara orang tua kalian atau yang ada di sekitar rumah kalian. Silahkan wawancara orang tua kalian, bertanya, menanyakan tentang ikan, contohnya ikan yang ada di perairan laut apa aja. Nah, kalian nanti dicatat, diisikan di tabel. Yang keempat,
Bisa cari dari buku atau cari di internet. Kalau tidak ada yang bisa diwawancara di rumah, silakan kalian cari di buku atau cari di internet. Yang kelima, ungkapkan kesan yang kamu dapatkan dalam hubungannya dengan karunia Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Ini ya. Jangan lupa dikasih nama kelas. Ini yang tadi soalnya mengidentifikasi ciri fisik ikan yang ada di lingkungan atau hasil wawancara kalian. Jadi yang diisinya yang di tabel ini aja ya. 10 nomor, jenis ikannya apa, ciri fisiknya, bentuknya gimana, warnanya gimana, kehidupannya di mana, contoh hasil olahannya apa, seperti itu ya. Dan yang terakhir, ungkapkan perasaanmu. Perasaan kalian gimana? Nah, selesai udah. Oke, sekarang silahkan kalian sebelum mengerjakan tugasnya, kalian silahkan di SSA nanti ada modul materinya, silahkan kalian rangkum lagi materinya. Sesudah dirangkum baru mengerjakan tugas yang ini ya. Sudah beres tugasnya langsung kirim ke Bapak ya. Oke, materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.